Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitrani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi logika dari pertemuan 1 sampai ke 7. Nanti ini menjelaskannya secara singkat saja, juga nanti setelah saya menjelaskan secara singkat akan ada contoh soal. Lanjut ya ke materi pertama, itu ada di pertemuan satu kita belajar mengenai pengantar dan konsep dasar logika. Jadi logika itu adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar itu artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Banyak teorema di dalam ilmu komputer atau informatika yang membutuhkan pemahaman logika. Bahkan logika adalah pondasi dasar algoritma dan pemrograman. Terus kita bahas mengenai proposisi. Logika itu didasarkan pada hubungan antara kalimat, pernyataan, atau statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau ini proposisi ya. Jadi sebenarnya proposisi itu apa? Proposisi itu pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah, false, tapi tidak keduanya. Jadi proposisi itu hanya true saja atau hanya false saja, tapi nggak bisa kedua-duanya gitu. Contoh proposisi ini adalah 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UI. Kenapa mereka ini contoh proposisi? Karena ini adalah kalimat pernyataan atau statement. Gitu. Jadi bisa bernilai true atau bernilai false gitu, tapi tidak kedua-duanya. Contoh bukan proposisi yang pertama ada jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Ini bukan proposisi, kenapa? Karena ini bukan kalimat pernyataan atau statement, ini pertanyaan gitu. Jadi nggak bisa bernilai true atau benar ataupun false atau salah gitu. Yang berikutnya adalah istilah gelas tersebut dengan air. Ini juga bukan proposisi karena bukan pernyataan atau statement, ini perintah. Proposisi sendiri itu dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, atau R kecil. Jadi kayak boleh huruf lain tapi dia harus huruf kecil gitu. Bentuk-bentuk proposisi. Lanjut ke bentuk proposisi. Bentuk proposisi secara umum itu ada 4. Ada proposisi atomik, ada proposisi majemuk, ada implikasi, ada biimplikasi. Lanjut aja ke proposisi atomik atau proposisi tunggal. Contohnya, Teknik Informatika Unila dibuka tahun 2014. Ini proposisi tunggal karena ya ini pernyataan tunggal gitu, satu pernyataan gitu. Berikutnya, proposisi majemuk tadi itu dibagi lagi menjadi 4. Jadi misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Jadi misalnya ada P ini adalah pernyataan, Q ini adalah pernyataan gitu. Nah, ada yang namanya konjungsi atau conjunction. P dan Q gitu. Jadi kedua pernyataan tadi itu disambungkan dengan kata dan, dihubungkan dengan kata dan. Notasinya adalah P ini yang namanya N. P, N, Q. P dan Q gitu. Lalu ada juga disjunction. P atau Q. Jadi kalau disjungsi itu pakai atau. Notasinya P or Q. P atau Q gitu. Lalu ada ingkaran atau negation dari P itu tidak P. Jadi kalau ingkaran dari Q itu ya tidak Q gitu. Ingkaran dari R ya tidak R gitu. Notasinya pakai ini. Negasi. Negasi P atau ingkaran P gitu. Kalau negasi Q ya tinggal kasih negasi Q gitu. Lalu ada disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya. Ini notasinya ketutupan. Saya coba gambarkan saja. Dia tuh notasinya seperti ini. Ini ada plus. Terus ada lingkaran. Intinya kayak gini gitu. Maaf kalau gambarnya jelek. Jadi ini disjungsi eksklusif. Lanjut. Ada contoh dari proposisi majemuk. Jadi yang pertama ada sebuah pernyataan yang dilambangkan dengan P, hari ini hujan. Lalu ada pernyataan kedua, siswa masuk sekolah. Lalu P ini tadi N, Q. Jadi bacanya hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Ini semakna dengan hari ini hujan, namun siswa masuk sekolah gitu. Terus ada juga negasi P, itu tidak benar hari ini hujan. Kan P itu hari ini hujan, jadi ingkarannya ya tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan gitu. Ini ada contoh soal pertemuan 1 tentang pengantar dan konsep dasar logika. Jadi diketahui proposisi berikut. Yang pernyataan pertama ada Nazma suka roti. Pernyataan kedua Nazma suka bunga gitu. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Yang A ada Nazma suka roti dan bunga. Yang B Nazma suka roti tapi tidak suka bunga gitu. Nah ini penyelesaiannya.
Nih. Nazma suka roti dan bunga. Nazma suka roti itu P, lalu diberi N, dan ditambah Ki. Nazma suka bunga gitu. Yang P, Nazma suka roti, berarti P. Tapi dan tidak suka bunga. Karena suka bunga itu Ki, maka kalau tidak suka bunga ya negasi dari Ki gitu. Jadi yang B ini P and negasi Ki gitu. Lanjut, ini ada pertemuan kedua mengenai pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Jadi proposisi itu adalah kalimat deklaratif atau proposisi itu kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi dia false saja atau true saja, tapi nggak bisa keduanya. Suatu proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi yang lain yang artinya sama. Logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi disebut logika proposisional. Dalam logika, tidak disyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusunnya. Penekanan lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat atau sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu ada pemberian nilai. Huruf A, B, C, dan seterusnya itu digunakan untuk menggantikan proposisi disebut variabel proposisional gitu. Jadi ini bisa buat menggantikan sebuah pernyataan atau proposisi. Lalu, proposisi itu hanya bernilai benar dan salah. Jadi antara benar saja atau salah saja, true saja atau false saja. True dan false ini disebut konstanta proposisional. Terus lalu ada namanya tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Lanjut. Ini ada yang namanya perangkai logika. Jadi perangkai yang pertama ada tidak atau bukan not. Negasi, ini negasi ini. Jadi dia lambangnya atau simbolnya itu negasi. Dan N ini atau or, jika, maka gitu. Ini implikasi. If, then, ini. Lalu ada jika dan hanya jika. If and only if. Ini namanya biimplikasi. Lanjut. Yang pertama negasi. Jadi kalau misalnya ada A itu bernilai T, maka negasinya ya F gitu. Kebalikan. Lawannya. Yang bukan A gitu. Terus kalau A-nya bernilai F, ya berarti negasinya T gitu. Lalu ada konjungsi. Konjungsi itu N. Kalau A bernilai true, B bernilai true, maka A dan B itu true. Kalau A-nya bernilai false, B-nya bernilai true, A dan B-nya false. Kalau A-nya bernilai true dan B-nya false, maka A dan B-nya false. Kalau A bernilai false, B-nya false, maka A dan B-nya false gitu. Jadi kalau pakai dan atau konjungsi, dia hasilnya akan bernilai true itu kalau kedua statementnya pernyataan atau proposisinya ini juga bernilai true. Lanjut ada disjungsi, or, atau. Kalau A-nya bernilai true, B-nya true, maka A atau B true. Kalau A-nya false, B-nya true, maka A atau B-nya true. Kalau A-nya true, B-nya false, maka A atau B-nya true. Dan kalau A-nya false, B-nya false, maka A atau B-nya false. Jadi kalau di atau, dia akan menghasilkan false jika keduanya ini proposisi A dan B-nya ini bernilai false. Jadi kalau selain itu nilainya masih true. Lalu ada implikasi. Implikasi itu yang jika, maka, if, then gitu. Kalau A-nya bernilai true, B-nya true, maka A implikasi B-nya juga true. Kalau A-nya false, B-nya true, A implikasi B-nya juga true. Kalau A-nya true, B-nya false, A implikasi B-nya menjadi false. Kalau A-nya false, B-nya false, maka A implikasi B itu bernilai true. Jadi kalau A implikasi B itu akan bernilai false jika A-nya true, B-nya false, sisanya dia bernilai true. Lalu yang berikutnya ada ekuivalensi, biimplikasi. Jika dan hanya jika. Only and if only. Only and only if gitu. Jadi kalau A-nya bernilai true, B-nya true, maka A biimplikasi B-nya true. Kalau false, true jadi false. True, false jadi false. False, false jadi true gitu kan. Jadi kalau dia ini bakalan menghasilkan nilai true kalau proposisi
A sama B-nya itu nilainya sama. Jadi kalau A, B-nya sama-sama true, dia bakal true. Kalau A, B-nya sama-sama false, dia true gitu. Jadi kalau selain itu, kalau mereka A dan B nilainya berbeda, dia bakal menghasilkan false. Lalu langsung aja di sini ada contoh soal pertemuan dua. Ada pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Contohnya, jika Ani suka sate kambing, maka dia suka ayam dan tidak suka gulai sapi. Kita coba bentuk simbolik untuk pernyataan di atas gitu. Jadi, ini dimisalkan, misalkan Ani suka ini, misalkan Ani suka sate kambing. Suka sate kambingnya itu kita jadikan A, suka ayamnya itu kita jadikan B. Kepanjangan. Lalu kalau suka gulai sapinya kita jadikan C. Jadi kalau tidak suka, ya ini kasih negasi, negasi C gitu. Jadi misalkan Ani suka sate kambing itu A, terus Ani suka sate kambing itu A, terus Ani suka ayam itu B, dan Ani suka gulai sapi itu C. Simboliknya A. Ani berarti jika Ani, kan ini pada implikasi ya. Jadi jika Ani suka sate kambing, maka Ani suka ayam. Dan dia tidak suka gulai sapi. Karena suka gulai sapi itu C, jadi kalau tidak suka ya negasi C gitu. Jadi simboliknya seperti ini. A implikasi B dan negasi C gitu. Lanjut ke materi berikutnya. Di pertemuan ketiga kita mempelajari tentang proposisi majemuk. Jadi ada seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, pertemuan 2 juga sudah dijelaskan kalau ada 4 macam nih proposisi majemuk. Jadi misalkan P dan Q itu proposisi atomik. Jadi P itu sebuah pernyataan, Q juga pernyataan, dua-duanya pernyataan tunggal. Nah, ini kita mau mencoba menghubungkannya gitu. Jadi kalau untuk menghasilkan proposisi majemuk nih, yang pertama tuh ada dengan konjungsi, conjunction. P dan Q notasinya pakai N, disjungsi, disjunction, P atau Q notasinya pakai OR, ingkaran atau negation dari P sama dengan tidak P. Kalau Q ya tidak Q gitu. Notasinya pakai negasi ini. Disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya ini nih. Notasinya yang tadi kan sempat ketutupan, di sini nggak ketutupan ya, jadi kayak ada bulat lingkaran gitu. Lanjut. Lalu ada juga di sini bahas juga tentang tabel kebenaran yang sudah disinggung di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran itu salah satu perangkat yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Jadi untuk kita tuh bisa nentuin proposisi majemuk kita itu benar atau salah, salah satunya dengan tabel kebenaran atau truth table. Jumlah baris tabel kebenaran itu tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Jadi kalau ada 2 pernyataan, 2 proposisi, ya 2 pangkat 2, 4. Bakalan ada 4 baris di tabel kebenarannya gitu. Lalu kita pembahasan pertama tuh tentang implikasi. Ini disebut juga proposisi bersyarat. Bentuk proposisinya ya jika P maka Q. Ini ya seperti yang udah disinggung sebelumnya, ada if, then gitu. Jika P maka Q, if P maka then Q gitu. Notasinya pakai ini, implikasi. Jadi P-nya ini disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Gini disebut konklusi atau konsekuennya gitu. Jadi ini kondisinya, ini konsekuen dari kondisi ini gitu. Seperti jika saya mandi maka saya akan wangi gitu. Jadi kondisinya tuh kalau saya mandi, konsekuennya ya saya akan wangi gitu. Contoh aplikasinya nih, ini ketutupan. Jadi kayak aplikasi contoh itu, jika saya lulus ujian maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika saya lulus ujian, ini hipotesisnya, antecedennya, premisnya, kondisinya. Nah, saya mendapat hadiah dari ayah itu konklusi atau konsekuennya gitu. Nah, ini tabel kebenaran dari implikasi. Kalau P-nya true, Q-nya true, maka P implikasi Q itu ya true. Kalau P-nya true, Q-nya F, false gitu, maka P implikasi Q-nya ya false. Kalau P-nya ini bisa langsung dilihat sini aja. Di sini kalau kita lihat dari tabel ini, kesimpulannya adalah P implikasi Q itu akan bernilai false kalau P-nya true, Q-nya false. Sisanya nilainya true semua. Lanjut, ini ada ekuivalensi. Bentuk P implikasi Q gitu.
Jadi ekivalen itu bentuk yang seperti setara atau sama gitu kan. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Ini kan kita menguji nilai P Q pakai truth table ya ini. Nah, ini udah dimasukin nilai P-nya, Q-nya, terus negasi P atau kebalikan dari P-nya, terus ada implikasinya. Nah, di sini kita coba cari satu apa ya, kayak bentuk lain gitu ya, ekivalen atau setara dengan P implikasi Q ini. Kita pakai negasi P ini OR atau negasi P atau Q. Nah, di truth table ini kita bisa lihat nih kondisinya nih sama gitu kan, sama nih, sama persis. TF, TT, true, false, true, 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 false, true, true. Nah, jadi dengan membuat negasi dari, membuat negasi dari implikasi bisa dibuat dengan menggunakan ekivalensinya. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalnya bentuk dari negasi P atau Q itu sama atau ekivalen dengan bentuk P implikasi Q. Lanjut, ada varian proposisi bersyarat, ada converse, kebalikan, inverse, terus kontraposisi. Jadi misalnya tadi kan ada P implikasi Q nih. Converse atau kebalikannya ya tinggal dibalik. Q implikasi P. Inverse, ingat inverse tadi negasi. Jadi kalau P implikasi Q, negasinya ya negasi atau tidak. P implikasi tidak Q, negasi P implikasi negasi Q gitu. Terus ada kontraposisi. Kontraposisi itu dia kayak di inverse terus di converse gitu. Jadi kan tadi P implikasi Q, di converse jadi Q implikasi P, terus di inverse jadi negasi Q implikasi negasi P gitu. Nah, di sini ada truth table atau tabel kebenarannya. Di sini bisa dilihat nih. Nah, kalau kita lihat di sini nih kan bentuknya itu bakalan berubah ya, entah dari implikasi, converse, inverse atau kontraposisi. Kalian bisa lihat langsung ini tabel kebenarannya. Lanjut, di proposisi majemuk pertemuan 3 ada biimplikasi. Jika dan hanya jika. If and only if gitu. Jadi bentuk proposisinya itu jika dan hanya jika. Misalnya seperti P, jika dan hanya jika Q. Notasinya pakai ini nih biimplikasi. Ini ada tabel kebenarannya. Jadi kalau kita lihat di tabel kebenarannya ini, dia bakal biimplikasi. Hasil dari biimplikasinya bakal true itu kalau kedua-duanya dari P sama Q itu ya true atau sama-sama true atau sama-sama false gitu. Kalau beda, mereka nilainya itu di biimplikasinya bakalan false hasilnya. Terus ini ada contoh proposisi majemuk. Ini ada biimplikasi ya. Ini ada implikasi, ada N gitu. Jadi ini contoh dari penggunaan truth table aja sih. Kalau nih kan kalau kita lihat true ini implikasi kan tuh true 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 false false true, ini karena ini beda false false gitu. Terus kalau implikasi seperti yang kita tahu implikasi itu kalau kalau P-nya true, Q-nya false, dia bakal hasilnya false. Selain itu dia bakal true. Ini apa tadi? Ini dibalikkan ya. Kalau nggak salah tadi itu converse ya. Mari kita agak lihat sedikit. Sepertinya itu converse, kan converse itu kebalikannya. Lalu ini kalau ini adalah P implikasi Q dan Q implikasi P. Jadi P implikasi Q dan sama ini converse-nya, kebalikannya gitu. Ini bisa langsung dilihat aja di table. Terus ada argumen. Jadi apa itu argumen? Argumen itu suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai ini nih. P1, P2 terus sampai Pn, terus nanti hasilnya ada titik 3 ini kayak kesimpulan, jadi konklusi gitu. Konklusinya Q gitu. Jadi dalam hal ini P1, P2 terus sampai Pn itu disebut hipotesis atau premis. Dan Q-nya itu konklusi. Sering ditulis dalam bentuk P1, P2 terus Pn terus ini Q gitu. Konklusi itu biasanya tanda dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian kesimpulannya. Pokoknya kayak dia tuh bakal ngarahin kalau itu tuh kesimpulannya. Jadi itu intinya gitu. Nah, argumen ini ada yang sahih atau valid, ada yang palsu atau invalid. Nah, udah segitu aja. Ini kita langsung lanjut ke contoh soal. Jika Dian mandi, maka Dian tidak sakit kepala dan bisa ikut menonton film gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada beberapa ini ya. Ini ada Dian mandi gitu. Itu ini yang pertama ya. Pernyataan pertama ada Dian tidak sakit kepala, terus ada bisa ikut menonton film. Nah, ada 3 nih. Nah, kita suruh buat bentuk
dari ininya ya, bentuk simboliknya gitu. Ini ke simbolnya gitu. Jadi, nah, seperti yang dibilang tadi, ada tiga nih. Ada tiga pernyataan. Jadi, yang pertama ada A untuk Dian mandi, B Dian sakit kepala, C Dian bisa ikut menonton film. Ini diubah ke simbolnya, ada A. A-nya itu Dian mandi. Jika, ini kan implikasi nih. Jadi, jika Dian mandi, maka Dian sakit kepala, itu kan di sini Dian tidak. Jadi dia pakai implikasi, pakai negasi. Negasi B, dan bisa ikut menonton film, dan C gitu. Jadi A implikasi, negasi B, dan C gitu. Lanjut ke pertemuan keempat, kita di pertemuan keempat itu membahas penarikan kesimpulan. Jadi definisinya adalah penarikan kesimpulan itu sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu, falasi, atau invalid. Jadi kalau semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Nah, terus jadi kalau semua hipotesisnya benar, konklusinya benar, itu argumennya valid. Nah, kalau hipotesisnya udah salah, konklusinya salah. Argumennya ya nggak valid, palsu, falasi gitu. Ada beberapa argumen yang terbukti sahih. Ada modus ponen. P implikasi Q, P kesimpulannya adalah Q gitu. Ada modus tolen. P implikasi Q, negasi Q, kesimpulannya negasi P gitu. Ini aturan transitif, P implikasi Q. Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R gitu. Terus ada juga silogisme disjunktif atau kontrapositif. P atau Q negasi P, kesimpulannya konklusinya Q. P atau Q negasi Q, maka kesimpulannya atau konklusinya P. Lalu ada simplifikasi konjungtif. P dan Q, maka kesimpulannya P. P dan Q, maka kesimpulannya Q, konklusinya Q gitu. Lalu ada penjumlahan disjungtif. P, maka negasinya P atau negasi lagi. Maka konklusinya P atau Q. Konjungsi nih, P, Q, kesimpulannya P dan Q. Nah, ini ada contoh soal untuk penarikan kesimpulan. Jadi gini, jika Ica makan nasi, maka ia kenyang. Kita jadikan Ica makan nasi ini P. Terus nih, maka ia kenyang. Kita jadiin ia kenyangnya ini Q. Nah, terus kalau Ica kenyang tadi apa? Q ya. Maka perutnya sakit R. Nah, di sini kita udah bisa nebak kalau nyimak yang sebelumnya. Ini udah bisa nebak ini pakai modus apa gitu. Nah, kita di sini bisa lihat P implikasi Q. Q implikasi ini salah ketik ya. Harusnya tuh Q implikasi R. Ini ada kesalahan teknis. Ini harusnya implikasinya R. Maka kesimpulannya juga ini salah ketik. Maka kesimpulannya itu adalah nih. Jadi P implikasi Q, Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Jadi kesimpulannya P implikasi R, jika Ica makan nasi, maka perutnya sakit gitu. Berikutnya di pertemuan 5. Pertemuan 5 itu bahas tentang tautologi, kontradiksi, kontingensi, sama ekuivalensi logis. Yang pertama itu tautologi. Jadi sebenarnya apa itu tautologi? Tautologi itu jadi kalau misalnya ada suatu ekspresi logika itu nilainya true terus, bernilai benar di truth table atau tabel kebenarannya tanpa peduli sama nilai kebenaran di proposisi dalamnya. Jadi kayak proposisi lainnya itu nggak usah dipeduliin, di hasil akhirnya itu ntar dia true semua atau benar semua. Nah, itu tautologi. Nah, ini contohnya. Apakah A atau negasi A adalah tautologi? Nah, buat tabel kebenarannya. A itu true, negasinya false. A-nya false, negasinya true. Ini atau ya kan. Kalau atau nih, true false, true. False true, true. Jadi kita nggak perlu lihat nilai kebenaran dari proposisinya. Kita lihat nih, hasil akhirnya itu. Dia selalu bernilai true. Nah, kalau true semua gini, itu namanya tautologi. Jadi terbukti A atau negasi A itu tautologi gitu. Lanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi itu kebalikan dari tautologi. Nah, harusnya dari sini aja udah langsung tahu kalau tadi tautologi hasilnya true semua, kalau kontradiksi ya false semua tanpa meduliin proposisi-proposisi lain yang ada di dalamnya gitu. Jadi mau A-nya ntar T, B-nya itu F, atau A-nya F, B-nya itu T gitu,
Kalau hasil akhirnya F, semua itu udah masuk kontradiksi. Langsung ini kita kasih contohnya, ada A dan negasi A. Ini tabel kebenarannya, kalau A-nya true, negasinya false, A-nya false, negasinya itu true gitu. Nah, ini adalah ininya, yang kita tanya A dan negasi A gitu. Kan false semua nih. Gak usah peduliin sama nilai kebenaran proposisi lain di dalamnya. Kita lihat hasil akhirnya. Ini false semua. Jadi udah pasti ini kontradiksi gitu. Lalu ada namanya kontingen. Kontingensi. Ya, kalau kontingen itu dia suatu ekspresi logika yang punya nilai benar dan salah di tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Nah, jadi sama aja, kita nggak usah peduli ke nilai proposisi yang lain, kita lihat ke hasil akhirnya. Nah, jadi di sini sayangnya ketutupan ya. Jadi di sini nanti itu dia kayak true, false, false, true, false. Jadi intinya dia nggak true semua atau nggak false semua. Ada nilai true-nya, ada nilai false. Nah, itu masuk ke kontingen. Tuh. Berikutnya ada ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis. Jadi proposisi A dan B itu bisa disebut ekivalen secara logis jika A biimplikasi B-nya itu tautologi. Artinya kalau jika dan hanya jikanya, bentuk jika dan hanya jikanya nanti tautologi atau hasil akhirnya tuh true semua. Notasinya itu seperti kayak sama dengan garis ada 3, itu nandain kalau A sama B itu ekivalen secara logis. Nah, proposisi itu bisa digantikan dengan ekspresi logika berupa proposisi majemuk. Pada tautologi dan kontradiksi itu bisa dipastikan kalau dua buah ekspresi logika tersebut ekivalen secara logis. Kayak misalnya ada dua buah ini ya, dua buah tabel kebenaran yang hasil akhirnya tautologi semua gitu. Itu kan udah pasti ekivalen secara logis karena T sama T gitu atau kontradiksi F sama F gitu udah pasti ekivalen. Nah, tapi kalau pada kontingen itu bisa disebut ekivalen jika urutan T F pada tabel kebenarannya tetap gitu. Jika kalau misalnya ada dua buah tabel ada kontingen ya T F T gitu, itu dia bakalan ekivalen kalau ya sama-sama urutannya T di awal, F di yang kedua, terus yang terakhir T. Nah, kayak gini itu baru bisa disebut ekivalen secara logis. Lanjut, ini ada contohnya. Ini kursornya hilang. Jadi ini ada contohnya. Di contohnya itu ada dua buah proposisi pernyataannya. Dewi sangat cantik dan peramah. Dewi peramah dan sangat cantik. Nah, kalau kedua pernyataan di atas tanpa dipikir panjang tuh bakal dikatain ekivalen atau ya sama aja. Dewi sangat cantik dan peramah. Dewi peramah dan sangat cantik gitu. Tapi kalau kita buktiin secara bentuk ekspresi logika ini mungkin berbeda. Jadi yang pertama yang A kita buat Dewi sangat cantik, yang B Dewi peramah gitu. Ekspresi logika di pertanyaan pertama ini Dewi sangat cantik dan peramah pakai N. Dewi peramah dan sangat cantik ya. Ini sama aja cuma tadi kayak dikonvers, dibalik gitu. Jadi B dan A. Jika kedua buah ekspresi logika tersebut ekivalen secara logis, maka pakai tanda sama dengan 3 tadi. Jadi A dan B ekivalen sama B dan A. Kita buktikan pakai tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini A dan B, B dan A. Dia kan ini kontingen ya. Nah, seperti yang ada T sama F kan, nggak satu T semua atau F semua. Nah, seperti yang saya jelasin di sebelumnya tadi, dia kalau kontingen gini itu bisa disebut ekivalen secara logis kalau urutan T sama F-nya sama. Di sini kan sama ya, sama-sama awalnya T, keduanya F, tiganya F, empatnya F. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ini bisa disimpulin kalau dua pernyataan ini itu ekivalen secara logis gitu. Lalu ada hukum logika. Jadi hukum logika itu digunakan untuk membuktikan berbagai keperluan termasuk validitas sebuah argumen. Hukum logika juga diambil dari ekspresi logika berdasarkan pernyataan sehingga tetap dapat dibuktikan kebenarannya melalui pernyataan tersebut. Contoh, jika Anda tidak belajar maka Anda akan gagal. Anda atau yang kedua Anda harus belajar atau Anda akan gagal. Kalau ingin membuat ekspresi logika, maka variabel proporsional harus diganti dulu. Jadi kita harus ganti ini kayak bentuk A, B, C gitu ya. Di A-nya ini Anda belajar, B-nya Anda gagal. Ekspresi logikanya yang pertama, jika Anda tidak belajar, nih ini jika Anda belajar gitu kan. Kan tadi A itu Anda belajar, ini kayaknya kebalik ya. Yang harusnya yang kedua tuh yang di sini nih.
Ini kebalik. Jadi yang ini nomor satu, contoh nomor satu ini buat nomor dua nih. Anda harus belajar. Anda belajar tuh A atau B, maka Anda akan gagal B gitu kan. Terus ini, jika Anda tidak belajar, Anda belajar kan. Jadi jika tidaknya pakai negasi A, maka Anda gagal atau B gitu. Kita buktiin ini dengan tabel kebenaran. Nah, kita lihat di sini aja nih. Bentuknya ini nih. Nah, ini kan kontingen nih karena beda, ada T, ada F. Nah, dia bisa disebut ekuivalen secara logis kalau urutan TF ini bener-bener sama persis gitu. Jadi ini kan sama nih. TFTT, TFTT, nah sama aja nih. Jadi ini bisa disebut, dua pernyataan ini bisa disebut ekuivalen secara logis gitu. Lalu di sini ini ada tabel yang menyajikan beberapa hukum ekuivalensi logika. Jadi ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, identitas, ikatan, negasi, negasi ganda, idempoten, De Morgan, absorpsi, dan negasi T dan F. Ini bisa dilihat atau kalau mau screenshot. Lanjut, ini ada contoh soalnya. Jadi ada sebuah pertanyaan, apakah ekspresi berikut termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Ada A implikasi B implikasi A. Jawab. Nah, ini tabelnya. A true true false false, B-nya true false true false. Nah, implikasi B implikasi A. True true true. Terus false true true. True false false. Jadi kan kalau kamu udah ngapalin di awal tadi, kalau implikasi dia bakal berbeda false kalau true false gitu. Jadi kalau true false itu bakal false. False false true. Terus A implikasi B implikasi A. Jadi A kesini true true true. True true. Nah, ini false false true. False true true gitu. Jadi kan ke dia ini implikasi kalau false itu kalau true false baru false ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih hasil akhirnya true semua. Kalau true semua, maka menunjukkan kalau ekspresi tersebut tautologi. Jadi ekspresi ini tautologi. Gitu. Lanjut, pertemuan ke-6 kita membahas penyederhanaan dan strategi pembalikan. Pertama, penyederhanaan. Jadi penyederhanaan itu dilakukan menggunakan hukum-hukum logika, hukum yang tadi, ada tabelnya tadi. Proses penyederhanaan ini bakal berhenti kalau ketemu ke bentuk ekspresi yang paling sederhana dan udah nggak bisa lagi disederhanain. Nah, kalau ada perangkai implikasi dan biimplikasi itu bisa diganti pakai perangkai dasar. Perangkai dasar itu ada and, or, dan negasi. Ini and, or, dan negasi. Dan, atau, dan, tidak. Ini kebalikan, tidak gitu negasi. Nah, pokoknya nanti kalau di hasil penyederhanaan itu nilainya 1, maka itu masuk tautologi. Kalau dia nilainya 0, maka kontradiksi. Kalau nilainya bukan 1 ataupun 0 itu kontingen. Lanjut aja langsung ke hukumnya. Hukum yang bisa digunain buat penyederhanaan. Ini ada ya komutatif, asosiatif, distributif, identitas, ikatan, negasi, negasi ganda, dan idempoten. Ini bisa dilihat di tabel. Ada juga ini lanjutan dari tabel ini. Ada hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan negasi T dan F. Ini semua itu bisa digunain buat bantu untuk menyederhanain suatu proposisi gitu kan. Biar ke bentuk yang paling sederhana. Terus ada strategi pembalikan. Jadi strategi pembalikan itu digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Tekniknya itu mirip penyederhanaan, perbedaannya itu terletak di kesimpulan argumen itu harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Terus ada juga di strategi pembalikan nanti ada yang namanya konsistensi. Konsistensi itu koleksi dari pernyataan disebut konsisten itu kalau pernyataannya secara simultan itu semuanya benar. Jadi konsistensi itu bisa dibuktiin dengan membuat pernyataan jadi ekspresi logika, terus dibuktiin pakai truth table. Nah, kalau semuanya benar, secara simultan semuanya benar, itu dia konsisten. Terus ada contoh dari strategi pembalikan. Ini ada 3 pernyataan. Yang pertama tuh jika Tulus mengadakan konser maka penonton akan hadir jika harga tiket tidak terlalu tinggi. Lalu ada jika Tulus mengadakan konser maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, dengan demikian jika Tulus mengadakan konser maka penonton akan hadir. Pertanyaannya adalah kita suruh membuktikan konsistensi berikut ini pakai ekspresi logika terus dibuktiin di tabel kebenaran gitu. Jadi cara untuk
ngecek kayak ini ya, ini diubah ke ekspresi logika, terus dibuktiin ke tabel kebenaran. Ini yang tadi kita coba ke untuk pakai strategi pembalikan ya, contohnya. Jadi langkah pertama itu kita harus ngubah ini ke variabel proposisional. Jadi kita buat A terus mengadakan konser, B penonton akan hadir, C harga tiket terlalu tinggi. Kita buat ke kayak gini, ke variabel proporsional. Terus langkah keduanya kita ubah statement pernyataan tadi itu ke ekspresi logika. Ini yang pertama jadi A implikasi negasi C implikasi B, A implikasi negasi C, terus A implikasi B. Lanjut, di langkah ketiganya kita bakal nyusun ekspresi logika menjadi satu kesatuan. Terus strateginya strategi pembalikan ini kita bakal nyalahin kesimpulan dari argumen dengan menegasikan kesimpulan atau memberi nilai false. Nah, dengan strategi pembalikan ini bakal ada perlawanan atau opposite dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis atau tidak konsisten. Lanjut, ini lanjutan dari yang sebelumnya. Kita bakalan ngerangkai ya. Ngerangkainya kita tambahin N di sini. Jadi A implikasi negasi C implikasi B N dan A implikasi negasi C dan negasi A implikasi B gitu. Jadi intinya kita pakein dan. Skemanya ada negasi C implikasi B, untuk N ada A implikasi M, O ada A implikasi negasi C, P-nya A implikasi B, Q-nya A implikasi negasi C implikasi B, dan A implikasi negasi C, terus di R ada A implikasi negasi C implikasi B, dan A implikasi negasi C, dan negasi A implikasi B gitu. Nah, kita langsung buktiin pakai tabel kebenaran. Nah, kita ini kan kepanjangan ya bakal terus di sini. Nih, buat ngebuktiin ini nih, gitu kan. Jadi ini bakal kita buat pakai huruf-huruf gini aja. Ini supaya mempermudah aja gitu. Jadi C, ini ada negasi C. Ini kan ininya variabelnya nih. Terus M tuh ini ya, negasi C. implikasi B, terus sampai ini R. Nah, di hasil akhir, atau ini R, ini hasil akhirnya nanti tuh bakal false semua. Ini ketutupan, tapi ini false semua sampai bawah. Nah, ini false semua. Kalau false semua harusnya tidak konsisten dong gitu. Nah, tapi ternyata, nah ini hasil negasi dari kesimpulan tadi itu tidak konsisten nilainya F. Nah, karena ada strategi pembalikan nih, jadi hasil tadi itu kan F semua. Kita balik gitu, kita ubah jadi T semua. Jadi argumen itu valid gitu. Kalau strategi pembalikan jadi hasil akhirnya false semua, kita balik jadi true semua sehingga argumennya valid gitu. Jadi pada dasarnya untuk mencari premis yang bernilai true dengan kesimpulan bernilai true sehingga mendapatkan hasil bernilai true, itu tidak perlu tabel kebenaran secara keseluruhan, cukup dengan menemukan pasangan dari variabel proposisional yang akan menghasilkan nilai true pada premis dan kesimpulan gitu. Jika ada premis dan kesimpulan bernilai true, itu bisa dipastikan argumen tidak valid. Ini disebut teknik model gitu. Tapi ini di pertemuan lain. Langsung aja kita ke contoh soal dari penyederhanaan strategi pembalikan. Jadi ini bisa dilihat ada kayak pernyataan ya. Harga gula turun jika impor gula naik. Pabrik gula tidak senang jika harga gula turun, impor gula naik, pabrik gula senang. Nah, kalau berdasarkan strategi pembalikan, apakah pernyataan ini konsisten gitu? Ini bakal kita cek. Jadi kita buat dulu ini ke A, B, C ya, kayak dibuat ke variabelnya gitu. A untuk harga gula turun, B impor gula naik, C pabrik gula senang. Lalu kita buat ekspresi logikanya. Yang pertamanya, harga gula turun jika impor gula naik, berarti A implikasi B. Terus yang berikutnya, pabrik gula tidak senang jika harga gula turun, berarti B implikasi C, gitu kan. Soalnya kan tadi tuh C-nya pabrik gula senang, di sini kan tidak senang, jadi B implikasi negasi C. Terus ada impor gula naik, berarti ini impor gula naik itu harusnya di sini B ya. Ini agak ada kesalahan. Terus yang berikutnya pabrik gulanya senang, itu ya C gitu. Jadi ada kesalahan penulisan. Impor gula naik itu harusnya tadi itu, aduh salah coret. Ini harusnya B ya. Maka ini juga diubah jadi B. Nah, terus kita susunnya itu ya seperti yang dijelasin tadi, pakai N, pakai dan. Jadi A implikasi B dan B implikasi negasi C dan B dan C gitu. Nah, kita coba buktiin ini pakai tabel kebenaran. Ini seperti yang dibilang tadi, ini ada sedikit
Ini ada yang sedikit kekeliruan dalam ininya ya. Di sini nih. Ini bukan A, ini B. Ini ada sedikit kesalahan. Nah, gini nih. Nah, ya, betul. Jadi kita ini tabel kebenarannya untuk ngebukti ini dengan strategi pembalikan apakah pernyataannya konsisten gitu. Jadi kita masukin nilainya ya. False, 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 true ini dimasukin nilainya. Nah, ini jumlah barisnya kan ini ada 3 nih. Ada 3 kali pernyataan proposisi ini. Jadi 2 pangkat 3 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris gitu. Udah ini kita kerjain seperti biasanya. Kita ngerjain tabel kebenaran. Nah, di akhir ini kita cek itu hasilnya false semua gitu. False semua harusnya tidak konsisten. Tapi ingat, ini strategi pembalikan gitu. Karena ini strategi pembalikan, maka nilai yang semula itu false, kita ubah ke true. Kita balik ke true. Jadi ini bakalan true semua sehingga apakah ini konsisten? Ya, ini konsisten. Valid gitu. Lanjut di pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Ini ada namanya tabel semantik materinya. Jadi tabel semantik itu adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis bernilai true dan kesimpulannya false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, ya argumennya valid. Jadi premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true gitu. Ini tabel semantik itu ada 10 aturan. Ini aturannya bisa dilihat. Nah ini tabel semantik pohon terbalik. Jadi dia tuh kita akan membentuk cabang-cabang gini. Nah ini bisa dilihat A dan B, ada A, B, atau B, cabangnya ada A, cabangnya ada B. Ini bisa dilihat di sini. Nah untuk aturan 10 itu jika ada bentuk A dan negasinya atau negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini sebab tidak mungkin A true cabangnya atau negasi A juga true. Kayak misalnya hari ini hujan true, hari ini tidak hujan true, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya di satu cabang itu ada, ini misalnya di sini di cabang yang ini nih, ini ada A nih. Ini dicabangin sama negasi A gitu, itu tertutup. Dia tidak konsisten. Lanjut ini ada, nah jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau nilainya salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidaknya satu baris bernilai true dinamakan tabel semantik yang konsisten. Jadi kalau semuanya tutup, itu nggak konsisten, tapi kalau salah satunya ada yang terbuka, itu kasih disebut konsisten. Ada heuristik, urutan gitu ya. Yang pertama kita cari dulu ekspresi logika yang bisa pakai aturan tanpa cabang, satu cabang. Terus cari ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup. Misalnya A dan negasinya, negasi A, agar kalau cabang tablonya itu tertutup kan udah nggak bisa dikembangin lagi. Jadi yang pertama kita cari yang pakai aturan tanpa cabang, berikutnya baru kita cari yang tablonya nanti bakal tertutup. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya gini. Apakah dua buah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama? Ada negasi dari A implikasi B dan negasi A atau B. Ini kita buat tabel semantiknya. Jadi ini negasi A implikasi B, ada negasi A atau B. Nah, negasi A atau B ini bisa dicabangkan ya, dibuat tabel semantik pohon semantiknya. Ini cabangnya ada negasi A, ada B. Lalu negasi A itu ada A, B itu A, terus masuk yang cabang terakhir ada negasi B, negasi B. Ini tertutup. Jadi ini tertutup. Kenapa tertutup? Karena di sini bisa kita lihat, di sini ada negasi A, di bawahnya ada A. Gitu. Di sini juga tertutup. Kenapa? Karena yang di sini ada B, di bawahnya ada negasi B. Kan gak mungkin negasi A-nya bernilai true, negasinya juga true. B-nya bernilai true, negasinya juga true, nggak mungkin gitu kan. Jadi tertutup di sini gitu kan. Nah, karena tertutup berarti ya tidak konsisten. Jadi apakah dua buah ekspresi logika ini konsisten? Jawabannya tidak konsisten karena tertutup gitu. Baiklah, cukup sekian materi penjelasan materi dari pertemuan 1 sampai 7 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Dan saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.